Baik, kita lanjutkan Pak Indra Yuda. Ya, sekarang doktor ya, terakhir doktor. Itu doktor di bidang apa itu? Disertasinya apa ini, Garap? Doktornya di bidang kajian seni pertunjukan, khususnya memang tari. Oh, Tapi tari. ya, tapi mayornya itu memang kajian seni pertunjukan, performing studies. Oh, seni pertunjukan ya. Tapi temanya tentang tari kemarin itu disertasinya itu mempersoalkan eh, pengaruh sosial politik terhadap perkembangan budaya tari Minangkabau. Oh, tari Minangkabau gitu ya. Ya, jadi ide saya itu melihat dulu kan nagari, masa Pak Arun Zen kan Oh iya, 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 nagari. iya, iya. Masa tahun berapa itu 78 atau 80 atau Iya, masa iya. Pak Azwar kalau nggak salah sudah Berubah. berubah menjadi Desa. desa. Iya, iya. Nah, dengan nagari menjadi desa tahun 80 kalau nggak salah. Mm. 80 ya. Nagari berubah menjadi desa itu otomatis dulu nagari yang satu wilayah itu Ah, ya kan satu iya. datuk satu pangulu Iya, misalnya iya. per nagari Satu kerapatan atau adat nagari. adat nagari sekarang sudah ada lurah-lurah di dalam atau desa-desa. Desa-desa di Kalau di dalamnya. kota lurah kan. Iya, iya. Kalau dia di kepala desa, kepala desa. Ini kan kepala desa. Jadi satu nagari 5 atau 4 kepala desa. Hmm. Nah, desa itu punya aturan-aturan tersendiri. Ya, Ya ya. kata enggak aturan tentu nggak mengikuti aturan nagari lagi. Aturan nagari tadi karena dia Ya. sudah, kalau dulu satu wali negari itu pemimpin, sekarang sudah ada Udah 4 atau 5 lima pimpinan baru. pemimpin ya baru. Nah tentu masing-masing desa ini dia merujuk kepada pusat sentralistis Iya, kan. iya, iya. Nah dulu kan kita nagari otonom nagari itu bagaimana dia beradat istiadat. Nah otomatis dulu hari ini berkembang ya kan atas seperintah mama atau seperintah pengulu Oh. ada seperti itu. Hmm. Nah karena yang menjadi wali nagari itu seratanya nenek mama atau paling tidak pengulu. Nah sekarang yang jadi kepala desa itu bisa jadi orang lain. Orang lain, dia Malah dipilih. Ah. Bisa jadi orang ini tak ngerti dengan adat budaya. Ya, bisa seperti jadi tidak ya, karena persyaratan ditetapkan oleh pemerintah ya, tidak harus harus terpadat itu. kan. Nah, maka perhatian tentang budaya lokal itu agak bergeser, apalagi desa ini dia tentu eksis pula dengan desanya. Ya. Tidak bendera nagari lagi, udah bendera desa. Ya. Nah, sebenarnya adat selingkuh nagari itu kelima desa itu punya adat yang sama dulunya. Sekarang karena ada kepala desa, tentu dia menurut selera dia. Ya, Akhirnya berpengaruh kepada budaya tari. Ada tari itu yang dikembangkan, ada tari itu yang ditinggalkan, ada tari itu yang masih digunakan. Nah, itulah disertasinya melihat di situ. Berarti waktu itu ada juga pengaruh terhadap seni tradisi ya. Seni pengaruh. Kemungkinan bisa hilang. Bisa hilang. Banyak hilang gitu Karena ya. perhatian itu sudah karena ini desa tentu rujukannya sudah lain. Kalau nagari rujukan sudah jelas. Bagaimanapun dia mengakar kepada nagari, adat dan budaya lokal. Nah kalau desa tentu tidak, namanya sudah desa. Ya. Itu kemudian terakhir ini kan sudah kembali lagi ke nagari. Itu bagaimana hubungannya? Nah setelah kembali ke nagari, yang sekian tahun sudah terpisah tadi. Mindset masyarakat sudah modern, sudah itu kan untuk mengembalikan lagi itu susah. Kepada suasana yang dulu itu, tahun 70-an itu. Ya dulu susah. Dan pun kembali tidak kembali seperti dulu. Tidak seperti dulu lagi. Tidak. Nah ini yang tantangan itu di situ akhirnya budaya tari ini banyak yang fungsinya sudah bergeser, kegunaannya sudah bergeser. Karena sekian lama dia di bawah pemerintahan desa, jadi agak bagaimana budaya itu agak berbeda. Dan juga pengulu kan juga begitu. Dulu pengulu pucuk kata naga desa ini kita buat pula lah pengulu pucuk, kita kan udah desa sekarang. Oh ya. Jadi akibat berabui untuk melihat ya ada rebutan melihat jadi penghulu lah. Jadi banyak raja-raja lah gitu. Ya. Oke. Kalau dulu waktu pada masyarakat itu memang banyak kelompok-kelompok grup-grup kesenian gitu ya. Waktu itu tuh ya di nagari. Banyak. Jadi, tapi setelah desa tadi mulai karena tidak ada lagi perhatian seperti tadi itu menghilang. Ya. Dan sekarang agak sulit mengembalikan itu ya. Sulit mengembalikan. Karena udah terlanjur jauh. Ya karena sudah lama. Sudah lama, susah. Oke. Berarti itu kan perlu tantangan juga ya, baik orang perguruan tinggi maupun dengan orang pemerintahan daerah. Iya. Jadi sebetulnya perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi cuma memberikan apa tadi berdasarkan hasil riset tadi itu mungkin jalan keluar solusinya membangun
membangun mindset masyarakatnya dulu. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu baru mensosialisasikan kembali. Setelah itu baru merekonstruksi kembali. Mungkin itu yang bisa perguruan tinggi lakukan. Ya. Ya. Oke. Khususnya WNP lah. Jalur Teknik Negeri Padang ya. Ya. Oke. Berikutnya, kemudian tadi doktornya itu. Kemudian karya-karya buku terakhir ini cukup banyak juga. Ada jumlahnya 6 buku lah. Ya, ada itu satu buku tentang apa? Buku tentang randai, tentang tari, juga tentang sosiologi seni. Sosiologi seni. Ya, buku yang berkaitan dengan seni gitu ya? Seni, semuanya berhubungan dengan seni, seni dan budaya lah. Ya. Itu ya. buku-bukunya ya. Ya. Oke. Kemudian terakhir kalau kita lihat tentu banyak persahabatan dengan tokoh-tokoh dari Kuala Lumpur ya, itu seniman-seniman gitu ya. Kemudian terakhir ini sering juga di Pak Indra Yuda diundang atau diminta sebagai penguji. Nah, itu apa saja itu? Sering diundang sebagai penguji luar dari Malaysia dari ya. University Malaya. Malaya. Di Akademi Pengaji Melayu. Itu bidangnya ada yang bidang tari, ada bidang seni pertunjukan yang lain seperti teater atau apa gitu. Jadi penguji luar ya. Ya. Dimintanya Pak Indra Yuda gitu ya, karena bidang topik disertasinya cocok gitu ya. Cocok. Setelah itu pengarah juga kalau dia punya kegiatan pengarah. Pengarah. Jadi ada namanya, kami buat acara namanya Jelajah Seni Nusantara. Nah, jadi Jelajah Nusantara itu yang punya kegiatan itu Akademi Pengaji Melayu. Nah, jadi saya diminta sebagai pengarah. Sekaligus juga kami membawa rombongan dari Sentra Tasik EBS UNP. Nah, jadi EBS di sana itu sudah di Akademi Pengaji Melayu itu sudah sering ke sana. Sudah sering tampil, sudah dikenal gitu ya. Dikenal. Juga ke University Science Pulau Pinang, Malaysia. Pulau Pinang. Ya, sering juga kerjasama workshop tentang randai, workshop tentang tari juga. Oke. Ya. Kemudian berikutnya yang tentang kita kembali ke juri silat itu bagaimana sampai kok tadi kan pesilatnya sejak itu sudah ada tadi. Itu mungkin sekarang sampai ke menjadi dewan juri juga. Tadi dewan juri silat tradisi internasional itu bagaimana sampai situ? Itu dulu tahun 2002 diutus oleh Bapak Muasri dan Bapak Emral Jamal di Tandiri Taman Budaya. Ya, sama Pak Sadik Pasadigu dulu waktu itu masih ketuanya kan, ketua IPSI Sumbar ini kan Sadik Pasadigu ketua harian, ketua umumnya Muklis Karanin yang dari Keuangan Semen Padang. Jadi diutus mewakili Sumbar karena diminta salah seorang atau berdua lah kami dulu berangkat. Dan namanya MZen dari Bukit Tinggi, perguruannya namanya Satria Muda. Kalau Pak dari apa dulu dari Salimbado. Perguruan juga itu? Perguruan. Tapi di waktu itu di Sekato lagi tidak aktif. Juga ada Singo Berantai, sekarang membina Singo Berantai. Perguruan silat juga? Perguruan silat Singo Berantai. Di Padang? Di Lubuk Lintah. Lubuk Lintah. Ya. Nah, jadi pergi ke Jakarta, akhirnya mendapat dalam penataran itu menjadi juri terbaik. Waktu pendaftaran juri itu ya? Ya, dari sekian, dari beberapa provinsi di Indonesia, ada kira-kira yang ikut penataran itu lebih kurang 70 orang. 2 orang tiap provinsi? Setiap provinsi ada 2 kalau nggak salah. Ada tambahan dari perguruan historis, ada perguruan besar, jadi 80 atau lebih kurang 100 lah waktu itu. Nah, saya yang terbaik, nomor 1. Terbaik 1, terbaik 2 itu dosen ISBI Bandung namanya Nanan Supriyatna. Nah, dia terbaik 2, terbaik 3-nya lupa gitu. Salah satu juga yang masuk 10 besar itu yang penata laga dari film Merantau, Edwell. Film Merantau. Ya, Edwell Datuk Kampung Alam. Orang kita itu. Nah, itu salah satu juga termasuk dari 10 besar terbaik juri nasional waktu 2002 itu. Nah, setelah itu karena terbaik ya dipanggil terus. Dipanggil terus lagi. Nah, sampai itu ada festival internasional, kita juga sampai terakhir menjadi instruktur di PBFC. Instruktur di PBFC ya. Instruktur. Dan berarti sekarang itu sertifikat itu dipakai ya? Itu bersertifikat itu artinya. Iya, sertifikat. Jadi kalau ada kegiatan silat di nasional, ya kita dipanggil sebagai dewan juri. Iya. Oke. Baik. Kemudian kalau sekarang masih silat ini membina kelompok apa tadi perguruan silat masih ada sekarang? Kini sekarang
yang sering itu di perguruan tinggi berantai. Juga kadang-kadang juga bagai di Sakato juga kadang-kadang memberikan masukan-masukan. Karena kita anggaplah sesepuh gitu. Iya. Tapi perguruan silat itu kalau di Sumatera Barat bagaimana sekarang, itu masih ada atau hanya beberapa saja dalam pengamatan Pak Indra Yuda? Banyak perguruan tradisi. Masih ada ya? Di Kota Padang ini, di Kota Tangah ini banyak, di Pauh banyak. Banyak. Kalau di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten ada ya? Banyak perguruan, tapi kadang-kadang guru-guru besar itu tuo cilik itu iya itu. Susah untuk mengajarkan itu, kadang-kadang orang yang enggak mau belajar. Yang kedua, dia milih-milih siapa yang mau diajarkan. Ini ya penyakit dari nenek moyang kita dari dulu. Atau karena ada perbedaan silet tradisi dengan silet yang untuk lomba-lomba sekarang itu, atau berbeda atau? Ya, memang ada perguruan itu perguruan nasional. Ya. Ada perguruan tradisi, kalau mesti seperti Singo Berantai yang di Padang ini ya, itu umumnya tradisi. Seperti juga Arak Kabo Gadang namanya itu tradisi. Ya, seperti Pauas Sayo misalnya itu Sawah Jamba misalnya itu tradisi. Ya, tapi kalau yang nasional tuh Sakato tuh nasional. SMI nasional, Tapak Suci nasional. Yang ikut lomba itu nanti yang mana? Yang nasional ini. Kalau untuk silat tradisi ya itu perguruan silat-silat yang tradisi. Yang tradisi. Ada juga yang nasional ikut. Tapi kalau yang laga itu yang bertanding, yang adu jotos namanya, itu laga olahraga, itu yang prestasi kata orang itu yang perguruan silat nasional. Jadi secara apanya itu di perguruan itu secara administrasinya, manajemennya, dan sistem pengelolaannya secara seperti nasional gitu. Kalau Pak Indra Yuda tadi dewan jurinya silat tradisi ya? Festival silat tradisi. Silat tradisi. Ya. Oh, jadi yang grup-grup yang tradisi tadi di situlah ya. Itu ada kemungkinan berbeda, Anda kan? Berbeda. Jadi antara silat tanding, silat laga ini dengan silat yang festival itu sangat berbeda. Kalau festival lebih kepada performance ya. Ada peragaan. Ya. Nah, jadi kalaupun berkelahi, dia sama dia yang berkelahi. Tidak ada kena peragaan tadi ya. Peragaan. Itu. Kalau dulu kalau tidak lihat yang tradisi itu ada juga tanding tuh ya, antar kelompok, antar perguruan. Iya, antar perguruan. Tapi kalau bertanding dia itu biasanya yang banyak tuh ikut perguruan nasional. Oh, perguruan nasional ya. Iya, perguruan silat nasional. Kalau dalam lomba tadi itu di nasional itu apa saja kelas itu? Ada tadi khusus yang silat tradisi, ada juga silat nasional. Iya, ada. Kalau yang silat tradisi ini namanya festivalnya itu ada perorangan, ada berpasangan, ada berkelompok. Oh, itu yang tradisi ya. Ada bercerita. Seperti kita bikin teater lah. Teater gitu ya. Seperti tapi di dalam teater tuh harus ada perkelahian. Harus ada silatnya. Nah, itu. Oke. Baik. Berikutnya kita lihat tentang di akademik. Di akademik sekarang ada menjabat di Universitas Negeri Padang. Iya. Sekarang sebagai apa? Sekarang wakil dekan 3 di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ya. Kemudian selain itu juga ada di asosiasi ada juga sebagai koordinator wilayah barat. Asosiasi seni AP2 Seni. Juga di APSI juga. Akademi Asosiasi Pendidik Seni Indonesia. Jadi ada AP2 Seni, ada APSI. Jadi kedua-duanya saya sebagai koordinator wilayah barat Sumatera. Apa bedanya APSI dengan AP2 Seni tadi? Kalau APSI itu lebih kepada pendidiknya. Oh, pendidiknya. Ya, pada individunya. Tapi kalau AP2 Seni lebih kepada program studinya. Program studinya. Perkumpulan program studi ya. Oh, seni di Indonesia gitu ya. Itu AP2 Seni. Jadi Pak Indra Yuda sekarang koordinator di bidang wilayah barat gitu ya. Wilayah barat, ya. Oke. Baik. Kemudian kita lihat ke arah bagian terakhir. Bagaimana obsesi Pak Indra Yuda tentang pengembangan seni tari tadi itu? Kita pertama dulu tentang tari nasional ini. Bagaimana tentang obsesinya? Ya. Di Indonesia lah. Ya, obsesinya agar bagaimana tari itu bukan saja sekarang hanya
bermain di kalau di wilayah lokal ya, tetapi harus kita bergerak kepada wilayah global. Apalagi dengan adanya teknologi seperti kita sekarang ini, itu bisa kita kita sebarkan ke berbagai penjuru dunia. Pertunjukannya tadi itu ya. Pertunjukannya, baik pun pertunjukannya dan geraknya sendiri kita ajarkan, kita kembangkan. Seperti Randai sudah ada diajarkan di Hawaii oleh Christine Pauka kan. Nah, tari Minang sudah dibelajarkan di Akademi Seni Kebangsaan Aswara kalau nggak salah namanya di Kuala Lumpur, ya kan. Ada juga dia belajarkan di Universiti Malaya. Nah, jadi dengan begitu kesenian kita berkembang. Jadi tidak harus mengembangkan dengan tatap muka, diajarkan tatap muka gitu ya? Tidak. Pertunjukannya tidak harus ditunjukkan di pentas tatap muka. Bisa kita sekarang dengan melalui YouTube itu, channel-channel itu. Sekarang saya juga membuat channel pertunjukan tari yang kan bisa diakses oleh berbagai orang di penjuru dunia. Nah, nanti kalau dia ingin kita diundangnya secara live ke sana, kita tatap muka, kita ke sana. Kalau enggak, nanti kita juga bisa nanti menjual. Bisa kita jual dengan sistem menjual buku. Jadi kalau dia masukkan kartu kreditnya apanya begitu, baru kita buka. Nah, jadi itu obsesi saya bagaimana menjual pertunjukan itu seperti menjual buku online, menjual barang-barang online. Oh, jadi nanti kalau dia ingin melihat pertunjukan nanti bayar dulu, baru kita bukakan. Nah, jadi bisa kita seperti sekarang kan. Nah, dia 5 hari sebelum kita live streaming itu, dia udah beli. Udah masukkan kita kasih postcode-nya saja kan. Nah, nanti dia tinggal buka dengan itu, baru dia bisa nonton. Pada jam yang sama dia menyaksikan kita. Ya, sama olahraga kan sepak bola kan juga seperti itu. Tinju dan segala macam yang berbayar itu. Berarti memang harus sekarang menggunakan teknologi ya. Tidak harus tari itu dengan pertunjukan yang tatap muka, kalau itu kan terbatas ya. Oke. Kemudian kalau tentang tari tradisi tadi, bagaimana perkembangan tari tradisi? Atau kalau enggak kan harus pendidikan tadi di SD, di SMP, pendidikan tari itu memang sudah menjadi perhatian, atau hanya jangan terbatas pengajaran tari di sekolah SD, SMP, gimana? Itu masih jauh dari harapan kalau kita melihat kalau pembelajaran tari yang karena kalau tidak merubah kurikulum juga tidak, karena di kurikulum itu masih gado-gado kan sekarang. Randai teaternya sedikit, tari sedikit, seni rupa sedikit, musik sedikit, itu kan nggak fokus. Jadi akhirnya tari hanya berada pada ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kepala sekolah mau, ada pula gurunya yang mau, kalau tidak ya kita tidak tahu, baik tari lah, musik lah namanya. Jadi tidak ada fokus satu-satu. Kemudian sanggar-sanggar tradisi atau di daerah-daerah negari tadi semakin tidak ada pula, atau memang itu perlu pemerintah yang memberikan perhatian kepada pengembangan sanggar-sanggar di negari lah setidaknya. Sanggar di nagari itu memang harus pemerintah yang mendorong support. Tapi kalau di kota-kota, misalnya di Painan, di Bukit Tinggi, di Padang, di Solo di kota Batu Sangkar itu sudah menjamur, sudah banyak. Yang Pariaman apalagi juga begitu. Tapi yang di nagari-nagari, karena mereka itu yang anak-anak nagari itu lebih cenderung ke kota. Yang di kota tadi agak bisa lebih berkembang. Mungkin pemilik sanggarnya juga mungkin sudah punya modal sendiri. Jadi nagari ini harus seperti Karang Taruna, melalui wali nagarinya lah membina itu. Jadi milik nagari. Milik nagari ya. Swadaya nagari lah. Nagari. Dan itu yang perlu didukung. Itu yang perlu didukung sekarang. Ya, pemerintahan daerah. Kalau tidak identitas kita hilang. Oke. Gitu. Karena tari tadi memang sangat penting juga. Kan itu kan berhubungan dengan budaya ya. Kalau kan nanti hilang, apalagi tadi toko-toko tradisi tadi tidak menjadi perhatian, atau itu mungkin memang tidak ada lagi kesadaran para toko tradisi tadi, atau memang karena dia sudah diapa pula oleh ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi tadi membuat dia mencari kehidupan lain. Nah itu. Tapi kalau dia misalnya seperti Malaysia, kita kan ada sastrawan, kita dapat gaji per bulan. Sastrawan negara dapat uang per bulan. Nah, bagaimana bisa enggak kita pemerintah misalnya tiap kabupaten kota itu memberikan seniman-seniman tradisi itu dengan misalnya 1 juta sebulan, ya kan?
2 juta, lihat apanya lah gitu ya. Ya, kalau di Kuala Lumpur itu memang sastrawan itu dibayar negara dibayar, ya? Sastrawan negaranya itu. Karena dia itu adalah yang pemelihara budaya. Dibayar. Nah, kita kan di Indonesia hanya dapat seperti hadiah hibah itu saja. Tapi kan tidak ada yang per bulannya gitu. Nah, kalau mereka disupport dengan per bulannya, ya mungkin seniman setiap kecamatan atau setiap negari lebih ya. Pasti dia mau. Seniman negari mungkin mau ya. Mau lah. Iya. Oke. Ya. Baik. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat, sudah panjang lebar, mulai dari pendidikan tadi. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini masukan kepada kita semua. UNP khusus juga perlu juga mensupport seniman tradisi. Seniman tradisi ya. Ya, melalui pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu ya. Kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan juga ke pengembangan seniman tradisi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak In sudah hadir di studio Obsesi Seru. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kami dalam bentuk gelar bicara bersama Indrayuda SPD MPD PSD yang juga sebagai koreografer dan juga juri silat tradisi internasional. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.